yang ingin masuk ke jurusan tersebut, dan juga teman-teman dari mahasiswa dari jurusan terkait. Kemudian adalah sharing. Sharing adalah kegiatan seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu adalah webinar, sharing dari mahasiswa kepada teman-teman yang ingin atau tertarik mempelajari lebih lanjut tentang jurusan yang diinginkan. Kemudian metode one click dan juga bootcamp yang ini akan segera diluncurkan oleh kampusku. Oke, Mbak Anda. Oke, tidak usah muluk-muluk lebih banyak. Selanjutnya kami akan segera memulai webinar ini. Yang pertama adalah pemaparan jurusan farmasi bersama dengan Kak Rizky Adelia Fitri, atau teman-teman bisa memanggil Kak Adel, dari Universitas Gadjah Mada, dengan serangkaian prestasi yang sudah didapatkan oleh Kak Adel. Dan untuk teman-teman yang kira-kira nanti ingin menanyakan sesuatu, dapat ditanyakan secara personal ke saya nanti melalui chat. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan paling menarik, nanti akan mendapatkan door prize dari kampusku, di mana door prize tersebut adalah konsultasi secara gratis bersama dengan kampusku. Untuk Kak Adel, apakah sudah ada? Udah siap, Kak. Halo Kak Adel. Baik Kak, untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Kak Adel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore Kak. Nah, di sini sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu ya sama kampusku dan juga kakak moderator, karena aku udah dikasih kesempatan nih untuk menyampaikan beberapa informasi dan juga memperkenalkan jurusan farmasi ke teman-teman semua. Nah, karena tadi kayaknya yang jawab selamat sore aku dikit ya, Kak, kayaknya. Jadi aku mau ngetes semangat teman-teman dulu deh. Aku ulangin ya, kalau misal aku bilang selamat sore teman-teman semua, teman-teman jawabnya sore-sore semangat sore. Oke? Oke, Kak. Oke, udah siap ya, Kak? Siap Kak. Siap. 3, selamat sore teman-teman semua. Sore. Semangat sore. Oh, mantap banget nih, meskipun di sore hari, tapi semangatnya harus kayak pagi hari ya teman-teman, apalagi kan mau kenalan sama jurusan farmasi. Nah, seperti yang kita tahu ya, sebenarnya itu jurusan-jurusan perguruan tinggi itu banyak banget macamnya, tapi kadang emang yang adik-adik kenal dan juga adik-adik notice itu tetap aja. Jadi di sini aku harap materi yang aku sampaikan nanti bisa membuka wawasan teman-teman, terutama untuk jurusan-jurusan di klaster kesehatan dan utamanya yaitu Fakultas Farmasi. Lanjut, Kak. Oke, kata orang tak kenal maka apa? Apa, ayo? Tak kenal maka kenalan. Jadi, kenalin dulu seperti yang udah disebutin sama kakak moderator tadi. Nama aku Rizky Adelia Putri. Bisa di Adel, Kak Adel, boleh. Dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan aku dari angkatan berapa? Coba tebak. Udah kelihatan nggak dari mukanya? Udah wajah-wajah beban gitu. Ya, betul ya. Aku angkatan 2018, bisa dibilang angkatan tua. Dan sekarang lagi melanjutkan profesi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada juga. Nah, aku masuk di UGM ini melalui jalur tulis UGM, yaitu UTUL UGM. Nah, ini juga bisa nambah informasi nih buat teman-teman, bahwa ada beberapa universitas yang memang dia mengadakan kayak ujian sendiri gitu. Jadi, teman-teman harus cari-cari banyak-banyak informasi lainnya tentang apa jalur-jalur yang selain SNMPTN dan juga SBMPTN. Dan mungkin nih teman-teman buat yang kepo, bisa langsung kepoin aja aku di akun Instagram, dan bisa tanya-tanya lebih lanjut di situ. Oke, lanjut Kak. Nah, sebenarnya sih farmasi itu apa? Pasti ketika mendengar kata farmasi, teman-teman aku yakin 100% yang terlintas di otaknya adalah obat. Betul kan?
Betul. Nah, sebenarnya betul, farmasi itu mempelajari tentang obat-obatan dan di dalamnya juga merupakan gabungan dari ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu kesehatan, digabung semuanya jadi satu di dalam farmasi. Tapi perlu dinotis juga bahwa mempelajari obat-obatan itu nggak sesimpel itu, karena kita mempelajari dari mulai awal nih terbentuknya bahan-bahan yang dibikin obat itu apa aja, kemudian cara membuat obat yang baik dan benarnya kayak gimana, kemudian distribusinya sampai obat itu sampai ke tangan pasien. Bahkan setelah obat itu di tangan pasien, kita masih harus monitor lagi apakah obat itu udah benar belum di pasiennya, apakah menimbulkan efek samping, apakah nanti pasiennya itu udah cocok sama obatnya, bagaimana reaksi tubuh pasien terhadap obatnya, kayak gitu ya. Nah, mengenai apa saja yang dipelajari di Fakultas Farmasi ini dibagi menjadi 7 bagian utama. Yang pertama itu ada riset dan penemuan obat. Nah, ini tentang penelitian, tentang pengkajian, analisis jurnal mengenai obat-obatan. Kemudian ada farmasi masyarakat dan regulasi, ada OT, bukan overthinking, tapi obat tradisional, ada FI atau farmasi industri, ada FRS atau farmasi rumah sakit, terus ada KOSMA atau kosmetik dan makanan, dan ada MDP. Nah, MDP ini merupakan manajemen distribusi dan pemasaran khususnya di bidang obat-obatan. Nah, bagaimana sih proses perkuliahan di Fakultas Farmasi? Seperti kuliah-kuliah pada umumnya, pasti ada kuliah di mana dilaksanainnya di ruang kelas. Tapi karena sekarang ada corona, jadi ya di Zoom atau di Google Meeting, tergantung dosennya masing-masing. Dan ada juga kuliah tamu. Nah, kuliah tamu ini biasanya tuh menghadirkan pembicara-pembicara yang fokusnya emang di dunia farmasi dan emang udah expert banget kayak gitu. Buat biar membuka wawasan kita mengenai dunia farmasi lebih dalam. Nah, selanjutnya ada namanya itu tutorial. Nah, tutorial di sini buat teman-teman yang mungkin berpikir bahwa nanti kuliah ini nggak ada UAS, nggak ada UTS, Kak, jadi lebih bebas, bisa main, kayak gitu kan. Padahal itu sebenarnya tetap ada UAS dan juga UTS kalau di farmasi sendiri. Jadi tetap kalian bakal ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Tapi nggak perlu khawatir karena setiap menjelang ujian ada yang namanya itu tutorial. Tapi tutorial ini itu nggak semua mata kuliah atau mata pelajaran kalau di SMA itu ditutorialkan. Jadi ada namanya tutor, nanti itu tutornya itu biasanya dari cutting-cutting gitu, yang nilainya bagus, terus ngajarin ke kita, dibentuk satu kelas buat khusus tutorial ujian kayak gitu. Nah, selanjutnya, kegiatan yang paling erat banget sama farmasi apa? Praktikum. Pasti sering banget dengar kalau misal anak farmasi itu adalah budak laprak kayak gitu kan. Budak laporan praktikum kayak gitu. Nah, emang benar di farmasi itu banyak juga kegiatan yang dilaksanain di laboratorium atau praktikum. Jadi antara kuliah sama praktikumnya itu sebenarnya balance kayak gitu. Nah, untuk lamanya perkuliahannya, teman-teman untuk mendapatkan gelar S-Farm itu butuh waktu 4 atau 3,5 tahun. Bisa dilakuin 4 atau 3,5 tahun. Dan ujian akhirnya tuh berupa ujian skripsi. Kan pasti udah pernah dengar dan udah familiar banget sama yang namanya skripsi kan. Nah, terus dilanjut ini opsional sebenarnya. Teman-teman bisa ngelanjut ke profesi atau enggak, tapi 90% itu ngelanjut ke profesi kayak gitu. Nah, untuk profesi apoteker sendiri ini nanti teman-teman akan mendapatkan gelar APT dan ditempuhnya selama 1 tahun. Dan untuk profesi apoteker, kalau misal di S-Farm tadi ujian yang berupa skripsi, kalau profesi itu namanya ujian kompetensi. Jadi nanti ada UKAI, ujian kompetensi apoteker Indonesia, nanti ada kayak ujian skill-nya praktikum kayak gitu. Lanjut. Nah, untuk praktikumnya sendiri, praktikum ini sebenarnya bisa dibilang alurnya lebih panjang daripada perkuliahan karena sebelum praktikum kita harus nyiapin yang namanya itu lapres. Lapres itu apa, Kak? Lapres itu laporan sementara yang disiapin mengenai materi-materi yang akan dipraktikumkan. Habis lapres masuk ke ruangan praktikum, kita masih ada yang namanya pretest. Nah, pretest itu kayak kuis kecil-kecilan
tapi yang namanya kuis kan perlu belajar kan ya, meskipun kecil-kecilan, itu juga harus disiapkan. Setelah itu melaksanakan praktikum, habis praktikum ini 4 jam misalnya, rata-rata 4 jam, tapi bisa jadi kalau misal mata kuliahnya itu panjang, itu lebih panjang dari 4 jam biasanya praktikumnya. Nah, habis praktikum nih capek, masih harus yang ngelaksanain namanya post-test. Post-test itu setelah kita ngelakuinnya, kendala-kendalanya apa aja, itu tertuang di yang itu post-test. Yang terakhir, seperti yang aku tadi, Budak Laprak, ada namanya laporan praktikum atau laporan resmi terkait dengan kegiatan yang udah dilakuin dan juga hasil serta analisis pembahasannya yang kalian lakuin di praktikum, kayak gitu. Nah, ujian praktikumnya beda nggak Kak sama yang kelas? Ujian praktikum ini berbeda ujiannya dengan yang kelas. Nah, kalau ujian praktikum itu terbagi menjadi 2. Ada ujian tulis, biasa kayak misal 50 soal dalam 50 menit terkait dengan materi praktikum dari awal. Biasanya kan tuh ada praktikum pertama sampai praktikum acara praktikum kelima. Nah, berarti dari materi dari pertama sampai kelima itu diujiankan di ujian tulis atau yang biasa kita sebut dengan responsi. Nah, selanjutnya, selain juga ujian tulis, kita itu ada namanya ujian praktek atau OSCE. Nah, di ujian praktek ini kayak kita harus ngelakuin suatu perintah, jadi nanti ada kayak station gitu, teman-teman. Stationnya itu biasanya tuh tergantung banyaknya mata kuliah praktikum, tapi kita nggak tahu nih, kita harus mempraktekkan praktikum yang mana. Jadi sama praktikum itu kita harus pelajarin di situ, kemudian diujiankan nanti, terus per stationnya itu kayak ada bell gitu loh. Per station itu nanti kayak butuh waktu 3-5 menit, 3 menit, 10 menit, dikasih waktu segitu, dan ketika bell itu udah dipencet, berarti kan waktunya udah habis, terus ganti ke station berikutnya. Jadi kalau ujian OSCE itu bergerak gitu, nggak diem kayak dari station 1 terus ke station berikutnya, station lagi, station lagi. Jadi meskipun ada beberapa praktikum kan yang dilakuinnya nggak individu kan, ada yang berdua, bertiga. Nah, meskipun berkelompok, tapi nanti ujiannya tetap individu. Jadi kalau misalnya praktikumnya berkelompok, dipastikan teman-teman juga tahu gitu tentang apa yang dilakuin di praktikum itu. Lanjut, Kak. Nah, selanjutnya terkait mata kuliah. Nah, di sini aku kasih bonus nih, teman-teman nih, terkait dengan foto-foto yang udah aku laksanain, praktikum yang udah aku jalanin gitu kan. Nah, yang pertama ada biologi sel dan mikrobiologi. Mungkin teman-teman udah hatam lah ya tentang pelajaran biologi di SMA. Jadi di sini lebih mendalam aja sebenarnya biologi sel mikrobiologi ini, dan kita erat banget kaitannya sama mikroskop, dengan tumbuh-tumbuhan, pertumbuhan sel, kayak gitu. Selanjutnya ada FTS. Nah, FTS ini formulasi teknologi sediaan steril. Sediaan steril yang paling gampang tuh kayak infus. Nah, di situ kita bikin infus, terus bikin ampul, bikin vial. Nah, selanjutnya ada kimia farmasi dasar, kemudian ada farmasi fisik, dan ada interaksi obat. Terus yang paling spesial itu ada farmakologi, eksperimental, dan toksikologi. Di sini pakai hewan uji, bisa teman-teman lihat di kanan itu ada mencit yang kiowo banget. Nah, itu biasanya pakai kelinci atau juga pakai yang namanya tikus. Lanjut. Nah, selanjutnya ini sebenarnya video, Kak. Bisa diputar nggak, Kak? Terkait dengan praktikum, namanya itu praktikum ilmu resep. Dan ini kita ada kayak latihannya dulu sebelum, karena praktikumnya kan ujiannya itu sendiri-sendiri gitu kan. Kita latihan dulu sebelum ujian. Nah, sekarang yuk sama-sama belajar gimana cara salah satu pelajaran di farmasi, yaitu membaca resep. Nah, contohnya misal ada seorang ibu nih dapat resep di farmasi, dapat resep dari dokter kayak gini. Nah, itu MFLA, PUF, DTD, nomor, INCAPS. Nah, itu sebenarnya singkatannya kayak gimana sih, Kak? Nah, oke, lanjut. Artinya,
Nah, untuk arti dari singkatannya tadi, ini sebenarnya apa ya? Kalau bacanya kayak bahasa-bahasa Latin, bahasa-bahasa Eropa gitu ya. Soalnya STDD itu artinya signa ter de die, itu artinya tandai 3 kali sehari. Terus da in caps itu da in capsules, datalos doses. Terus lanjut Kak. Nah, berarti ketika didapatkan resep itu, apa yang harus disampaikan? Nah, itu jadi kompetensi apoteker, kompetensi kami. Artinya itu, selanjutnya. Nah, artinya itu kita harus membuat kapsul. Kapsulnya terdiri dari 3 bahan, yaitu teofilin, efedrin, prednisolon. Kemudian artinya apa? STDD. Nah, dikasih ke pasien, diberitahu bahwa 3 kali sehari 1 kapsul, dan sekali minum itu 1 kapsul, kayak gitu. Seru nggak, teman-teman? Ya, ada ribetnya, ada serunya juga sih ya sebenarnya. Lanjut, Kak. Nah, untuk fasilitas kampus sendiri, karena aku kan dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, jadi ini fasilitas kampusnya aku tampilin yang dari UGM aja ya. Yang pertama itu ada lab. Nah, lab ini labnya lengkap, alat-alatnya juga lengkap, dan sesuai sama kegiatan-kegiatan yang memang kita praktikumin. Terus ada musola juga buat ibadah, terus ada kantin, ada sepeda kampus, terus pasti teman-teman juga pas study tour, ini teman-teman study tour kan ya, atau mungkin study tour-nya ditunda karena online gitu ya. Nah, itu biasanya tuh setiap kampus tuh ada air mineral produksi sendiri gitu. Nah, kalau di UGM ini itu namanya Toyagama, dan di setiap gedung tuh ada kayak bentuknya kayak wastafel, terus kita bisa ngisi air di situ, dan gratis. Nah, selanjutnya ada asrama juga nih. Mungkin pas denger asrama, teman-teman mikirnya kayak nelongso gitu ya, kayak melas. Terus tapi di sini tuh bisa teman-teman lihat asrama itu bagus banget, dan kita bisa milih sesuai sama jaraknya dari fakultas kita. Terus ada 5 untuk asrama putri dan 2 untuk asrama putra. Lanjut. Lanjut. Nah, untuk pasti kepikirannya setelah aku kasih tahu tadi pelajarannya, pasti kepikiran farmasi itu berarti belajar terus ya Kak, padahal sebenarnya nggak, ada beberapa unit kesehatan kegiatan mahasiswa yang bisa teman-teman ikutin, kayak yang pertama paduan suara, terus bisa teman-teman ikut juga BEM, ada jaringan mahasiswa kesehatan Indonesia, teman-teman bisa bertemu dengan klaster kesehatan yang lain kayak gizi, keperawatan, terus ada juga lembaga pers, terus ada kemuslimahan, ada KMKK buat yang non-muslim, terus selanjutnya ada sisi arsip, biogama, dan ada klinika. Nah, di sini sisi arsip ini tuh ada cancer gitu kan, dia lembaga penelitian yang memang fokusnya itu ke arah kanker, kayak gitu. Teman-teman bisa ikut banyak kegiatan saat menjadi mahasiswa di Fakultas Farmasi. Lanjut. Nah, setelah tadi aku ngasih tahu tentang fasilitas dan lain-lain, tentunya teman-teman bakal merasakan hal itu ketika teman-teman udah masuk jurusan di farmasi. Tapi pasti teman-teman pengen tahu kan gimana sih tips dan trik sebenarnya masuk di jurusan farmasi ini. Yang pertama harus teman-teman lakuin adalah belajar, mulai belajar dari sekarang. Aku yakin banget sih teman-teman pasti udah bosen ya kalau dengar kata belajar, kayak di rumah disuruh belajar sama orang tua, di sekolah disuruh belajar sama guru, terus ikut webinar ini, ikut webinar itu, ikut acara ini, pasti disuruhnya itu belajar. Tapi aku tekanin sekali lagi teman-teman, tapi memang yang benar dan harus teman-teman lakuin sekarang itu adalah belajar. Mungkin kalau misalnya dirasa belajarnya mau mulai belajar itu susah, dibiasakan dulu. Misal 10 soal per hari, atau mungkin nanti lama-kelamaan jadi 20. Bahkan mungkin nggak ada yang tahu, nanti bisa jadi 100 soal per harinya, kayak gitu kan. Nah, banyak juga teman-teman yang berpikiran bahwa, kakak kelas aku nih kayaknya nggak belajar deh, tapi bisa kok masuk jurusan farmasi, kayak gitu kan. Nah, si Fulan misal, itu kayaknya nggak belajar deh dulu, tapi bisa kok masuk jurusan di univ mana, kayak gitu kan. Nah, itu mungkin kan memang mungkin mereka nggak belajar, mungkin. Tapi kan kita nggak tahu ya, siapa tahu mereka itu belajar pas malam-malam, pas nggak ada orang, kan kita nggak tahu juga mereka itu ngapain.
Tapi misal nih mereka emang nggak belajar, tapi kan berarti ada faktor lain ya, seperti kayak faktor keberuntungan dan lain-lain. Tapi tuh perlu diingat ya teman-teman, mungkin memang dia beruntung, tapi kita tuh nggak bisa kayak berharap keberuntungannya dia itu bakal sama gitu loh sama keberuntungan kita. Karena kan kita nggak ada yang tahu nih ke depannya kita itu sama nggak ya beruntung sama kayak dia. Terus bejonya kita tuh sama nggak ya sama kayak dia kayak gitu. Nah, bisa teman-teman lakuin sekarang adalah belajar. Terus yang kedua adalah berdoa, karena setelah belajar mati-matian, ikut ujian mati-matian, tryout juga udah berkali-kali tryout, yang bisa menolong teman-teman hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Ayang ya, tapi Allah. Karena kayaknya di siswa-siswa SMA sekarang nih yang lagi populer banget tuh Ayang-Ayang gitu ya, Kak. Nah, itu di samping selain belajar, teman-teman juga harus berdoa. Dan yang perlu teman-teman lakuin juga sekarang adalah mengatur strategi. Caranya gimana? Teman-teman harus punya plan. Ketika teman-teman nanti nggak lolos SNMPTN, misal ya, bukan berarti berdoa supaya nggak lolos SNMPTN, enggak. Tapi menyiapkan apa langkah-langkah selanjutnya kalau misalnya SNMPTN nggak lolos nih. Misal aku mau daftar SBMPTN, jurusannya apa, univnya apa, rate-nya berapa, nilai yang harus dicapai berapa. Nah, itu teman-teman udah harus punya plan A, plan B, plan C. Misal nggak keterima SBMPTN besok, nanti mandirinya di mana, dan lain-lain kayak gitu. Bahkan teman-teman kalau bisa ngatur rencananya tuh yang terperinci, terus teman-teman udah banyak-banyak cari informasi. Karena kan sekarang kan informasi tuh kayak cepet banget gitu kan kita dapetin kan, tinggal search di Google gitu tentang apa gitu, nanti langsung keluar gitu jawabannya, cepet dan apa namanya praktis banget gitu. Jadi teman-teman harus banyak-banyak informasi, banyak-banyak baca tentang perguruan, info-infonya juga harus teman-teman tahu. Terus yang terakhir, ketahui minat. Nah, di sini banyak mungkin yang menyepelekan ya tentang minat dan juga ketertarikan terhadap suatu jurusan. Padahal minat ini di sini menurutku penting banget karena ketika kita udah punya ketertarikan, ketika kita udah punya kesukaan dengan suatu jurusan, maka ketika kita udah masuk jurusan itu pun nanti misal di tengah-tengah ternyata praktikumnya susah, ternyata pelajarannya susah, ternyata lingkungannya nggak mendukung dan lain-lain, itu pasti bisa diatasi karena kamu udah suka kayak gitu kan, karena kamu udah senang sama apa yang kamu pelajarin. Beda halnya kalau misalnya cuma ikut-ikutan, ikut teman, misal mau jurusan farmasi tapi karena misal temennya masuk farmasi, jadi aku pengen masuk farmasi juga, pengen berdua sama dia aja kayak gitu kan. Nah, itu beda halnya. Kalau misalnya kamu nggak suka dari awal, kalau misalnya kamu nggak tertarik dan juga nggak punya apa yang namanya interest ke jurusan itu, nanti ketika masuk pun ya kalau misal ada cobaan-cobaan lah ya kayak pelajarannya susah dan lain-lain, itu nanti bakal susah untuk nemuin solusinya kayak gitu. Jadi menurutku mengetahui minat, mengetahui ketertarikan, mengetahui kita sukanya jurusan apa itu penting banget. Next, Kak. Nah, mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan tentang jurusan-jurusan farmasi. Semoga informasi tadi bisa teman-teman tangkap, bisa membuka wawasan teman-teman juga, bisa memotivasi teman-teman buat yang mungkin nih udah milih fakultas farmasi, Kak, tapi masih ragu. Nah, itu yang ragu-ragu lebih yakin buat milih farmasi, yang udah yakin di farmasi lebih yakin kuadrat gitu ya di farmasi. Oke, sekian dulu, aku kembaliin ke kakak moderator. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Adel, pemaparannya sangat menarik sekali. Jadi kalau boleh tahu Kak, kira-kira apa sih yang harus dimantapkan? Kenapa kok anak-anak SMA atau teman-teman kita ini harus mantap untuk memilih jurusan farmasi Kak? Kalau dari pemaparan Kakak tadi. Oke, kenapa kalian harus milih farmasi? Karena di farmasi ada aku. Ya enggak ya, teman-teman. Karena di farmasi kita bisa belajar banyak hal dari yang awalnya kita sakit, tapi kita nggak tahu obatnya apa. Jadi tahu nih obatnya apa, gimana reaksi obat di dalam tubuh, terus gimana cara distribusi obat, cara bikin obat yang baik dan benar. Nggak cuma obat, tapi tadi udah aku bilang juga ada analisis makanan dan juga kosmetik
kalian yang suka skincare nih ya Kak, kan lagi booming banget nih. Nah itu skincare juga jadi ranahnya farmasi kayak gitu. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang kira-kira masih bingung mau milih farmasi apa enggak, dari pemaparan Kak Adel ini semoga dapat menjawab. Oke, baik, terima kasih Kak Adel. Kami akan lanjutkan ke pemaparan selanjutnya dari jurusan gizi bersama Kak Isabella. Dan untuk teman-teman yang ada pertanyaan, nanti bisa langsung menanyakan secara PC ke saya melalui chat. Nanti akan kami bahas ketika di sesi Q&A. Untuk Kak Isabella, apa sudah ada? Halo Kak Dion, sudah. Halo Kak Ida. Ya baik. Dari yang share screen nih Kak, tolong untuk bagian pengenalan dengan Kak Ida. Oke, sepertinya ada kendala. Oke baik Kak Ida, bisa dimulai saja dari Kak Ida. Oke, baik. Terima kasih Kak Dion atas waktunya ya selaku moderator pada acara webinar kampusku sore hari ini. Sebelumnya aku buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan juga adik-adik sekalian. Aku di sini akan melanjutkan terkait dengan sharing-sharing jurusan yang jurusannya ini hampir sama sih seperti yang dipaparin oleh Kak Rizky sebelumnya. Jadi sama-sama di jurusan kesehatan. Ini kayaknya udah pada tahu ya mungkin kalau misalnya lihat poster-posternya. Jadi untuk sore hari ini aku akan membawakan terkait dengan jurusan. Oke, aku izin share screen juga. Oke, jadi pada sore hari ini aku akan membawakan terkait dengan jurusan ilmu gizi. Oke, jadi di sini ada tagline-nya sih sebenarnya, go gizi, go gizi, go gizi, go gizi, go. Jadi ini sebenarnya seperti apa ya, jargon khusus dari ilmu gizi gitu. Jadi kita biasanya sukanya teriaknya kayak gini nih, kayak go gizi, go gizi, go gitu. Jadi aku taruh di judul dari PPT-nya gitu. Oke, nah aku lanjut aja. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman semuanya, nama aku Isabella Rahma Agustin. Aku dari Universitas Brawijaya nih, jadi dari Ilmu Gizi, fakultasnya Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya angkatan 2018. Jadi aku lagi semester akhir sekarang. Lalu ini juga ada juga pengalaman-pengalaman aku terkait dengan apa ya kegiatan aku saat aku menjadi mahasiswa di Ilmu Gizi UB gitu. Oh ya, dan sekarang juga aku sedang internship di RSUD Kota Malang dan juga di Rumah Sakit Tentara Dr. Supraun Kota Malang. Oke, langsung aja aku mulai terlebih dahulu untuk pengantarnya ya. Kira-kira apa sih itu jurusan ilmu gizi? Oke, jadi jurusan ilmu gizi sendiri merupakan bidang ilmu yang mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, terutama hubungan antara asupan makanan dengan kesehatan gitu. Jadi intinya ilmu gizi itu emang mempelajari apa aja sih kebutuhan nutrisi di hidup kita gitu. Jadi karena kan manusia ini kan berbeda-beda ya, ada yang anak-anak, ada yang remaja, lalu ada yang dewasa dan juga lansia. Nah, itu tuh sebenarnya punya kebutuhan nutrisinya sendiri-sendiri, dan di ilmu gizi ini nantinya kita akan mempelajari itu lebih dalam lagi. Dan juga kita nih mempelajari juga nih tentang pola makan sehat, lalu gaya hidup yang sehat, dan juga cara memproses makanan ataupun cara masak gitu, cara masak makanan itu seperti apa. Dan untuk prospek kerja dari jurusan ilmu gizi sendiri itu kita ada 3 untuk prospek kerjanya. Jadi mayoritas ada di klinikal, food industry, atau di community. Kalau misalnya di klinikal ini akan menjadi seorang ahli gizi ataupun akan menjadi seorang dietitian. Jadi kalau misalnya mungkin untuk lebih gampangnya ya, kalau misalnya dietitian ini jadi bedanya apa sih dengan nutrisionis? Jadi kan kalau misalnya nutrisionis itu kita bisa tahu nih kira-kira seseorang itu kebutuhan nutrisinya seperti apa. Lalu kita juga bisa memberikan ilmu-ilmu terkait dengan ilmu gizi ke
masyarakat kalau misalnya nutrisionis. Tapi kalau misalnya kita sudah menjadi dietitian, itu kita bisa nih memberikan saran-saran diet, lalu memberikan contoh menu gitu. Jadi dietitian ini di atasnya nutrisionis seperti itu. Oke, nah ini mungkin sekilas aja ya, aku izin bawakan terkait dengan ilmu gizi dari Universitas Brawijaya sendiri. Jadi kalau misalnya ilmu gizi UB itu kita di bawah Fakultas Kedokteran sampai tahun ini ya, tapi insya Allah tahun depan itu akan ada dicanangkan, kita akan berbeda fakultas, nantinya akan mendirikan fakultas sendiri, tapi masih belum masih belum fix. Jadi sampai saat ini juga masih di Fakultas Kedokteran. Lalu kita juga udah didukung penuh oleh Persagi atau Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia, lalu juga BPPSDM, lalu Kemenkes RI, dan juga Seamoe Tropmed gitu. Itu dari ilmu gizi UB ya. Dan selanjutnya bakalan aku jelaskan. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya adalah suka dan dukanya kuliah di ilmu gizi itu apa sih? Nih kalau misalnya teman-teman pada pengen tahu kira-kira misalnya mau masuk ilmu gizi tapi masih takut ataupun masih bingung dengan apa ya kira-kira yang enaknya nih kalau misalnya kuliah di ilmu gizi ataupun susahnya apa sih kuliah di ilmu gizi? Bakalan aku spill nih yang aku udah 4 tahun ya berkuliah di ilmu gizi, bakalan aku spill kira-kira apa sih suka dan dukanya. Oke, sebentar, agak error nih. Oke, dah. Nah, sukanya itu ini coba aku rangkum ya. Kalau misalnya menurut aku sendiri sukanya itu mata kuliahnya tuh seru dan relate sama kehidupan. Jadi untuk mata kuliah di ilmu gizi itu kan mayoritas tentang pangan ya, mayoritas tentang makanan yang setiap hari itu kita pasti lakukan gitu. Jadi kan kita pasti setiap hari makan ya. Dan jadinya tuh kita tuh tahu nih kira-kira wah ternyata kalau misalnya mau makan ini tuh kalorinya segini. Wah ternyata kalau misalnya makan ini malam-malam tuh ternyata bikin ini kayak gitu. Jadi lebih relate aja sih sama kehidupan, dan apalagi sekarang tuh kan di akhir-akhir ini ya lagi tren banget itu diet ya. Diet itu lagi tren banget. Jadi kayak pasti teman-teman juga sering tuh kayak tahu diet-diet yang ada di internet. Nah, pasti kan kepo kan. Sebenarnya itu dietnya sehat atau enggak, ataupun dietnya itu berpengaruh atau enggak. Nah, di ilmu gizi nih kalian bakalan tahu dan bakalan lebih paham tentang diet kayak gitu. Lalu teori dan praktikumnya menarik, bisa sambil makan gratis. Nah, ini bener banget, nanti aku coba share ya, nanti foto-fotonya ada di slide belakang. Jadi teori dan praktikumnya tuh kan udah tentang makanan ya, jadi praktikumnya tuh pasti kita masak gitu, jadi pasti kita membuat makanan, dan membuat makanannya itu tergantung semester ya. Kalau misalnya awal-awal mungkin masih bikin yang satu Indonesia, membuat makanan satu Indonesia dari wilayah apa-apa gitu. Tapi nanti kalau udah mulai semesternya udah mulai atas-atas, mungkin bisa masak makanan rumah sakit kayak gitu. Jadi semua makanan itu pun nantinya setelah dinilai oleh dosen pasti akan kita makan gitu. Jadi kuliah di gizi selain dapat ilmunya, kita juga bisa dapat makan gratis gitu. Ini kan menarik banget ya kuliah di gizi gitu. Lalu sukanya juga temennya banyak. Nah ini pasti sih di seluruh jurusan juga aku yakin punya teman banyak itu pasti, karena berkuliah itu kan udah lebih ini ya jenjang yang lebih tinggi lagi, dan pasti kalau misalnya berkuliah itu kan pasti dari berbagai macam daerah itu tuh berkumpul dalam kampus tersebut. Jadi kalau misalnya punya teman banyak, ini aku yakin nanti juga kalian akan mendapatkan itu nanti waktu kalian sudah mulai masuk di perkuliahan. Lalu menurut aku sendiri jadwal kuliah itu enggak terlalu full, tapi ini mungkin insight aku di UB ya. Kalau misalnya di UB, aku menyadari banget, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan teman-teman farmasi, oke, aku bawain jurusannya Kak Rizky nih ya. Kalau misalnya boleh agak dibandingin sama jurusannya Kak Rizky, kalau misalnya di UB tuh
farmasi itu ini sih agak full, tapi mereka emang apa ya, SKS-nya memang segitu gitu kan. Nah, kalau misalnya gizi, kita memang SKS-nya agak lebih kurang gitu daripada farmasi. Nah, jadinya kita tuh kuliahnya nggak terlalu full kalau misalnya di UB gitu. Tapi kalau misalnya di jurusan-jurusan lain, mungkin ilmu gizi UGM gitu, mungkin tetap SKS-nya tetap segitu gitu. Jadi tergantung dengan universitasnya juga gitu. Oke, nah kalau duka, yang pertama udah ini banget ya, tugasnya Masya Allah, tabarakallah gitu. Jadi ini memang mungkin ini keluh kesah mahasiswa ya, karena aku yakin gak cuma di gizi, gak cuma di farmasi, ataupun di jurusan-jurusan apapun, sepertinya tugas-tugas mahasiswa itu memang banyak gitu ya. Tapi ya memang kita sebagai mahasiswa kan pasti juga lebih dewasa, lebih bisa harus membagi waktu. Jadi kalau misalnya ngerasa tugasnya Masya Allah, tabarakallah, kita harus bisa bagi waktu gitu. Tapi ya ini duka buat aku sebagai mahasiswa ilmu gizi, karena tugasnya banyak gitu. Oke, terus yang kedua, kalau misalnya ketinggalan satu materi, bakal susah adaptasi materi selanjutnya. Nah, ini juga sebenarnya mungkin permasalahan umum di perkuliahan juga, di jurusan apapun. Kalau misalnya terkadang kita kan kalau misalnya di SMA ya, misalnya teman-teman sekarang masih SMA, dan kalian misalnya ketinggalan satu materi gitu. Terus kan biasanya masih agak bisa beradaptasi ya dengan materi selanjutnya. Tapi kalau misalnya di perkuliahan, menurut aku pribadi tuh kita nggak bisa sih. Jadi emang harus tahu materi-materi sebelumnya dulu, baru kita bisa ngerti nih materi berikutnya. Yang ketiga nih ya, isinya 80% cewek. Jodoh belum nemu sampai sekarang. Nah, ini aduh aku juga bingung sih. Dulu tuh awal-awal masuk gizi kayaknya iming-imingnya juga banyak cowoknya gitu, kayak bakal nemu jodoh gitu. Tapi belum, ternyata di angkatanku 80% cewek ya, walaupun kakak-kakak kelas ada sih cowok-cowok gitu, tapi belum nemu jodoh. Ini duka pribadi ya kayaknya. Maaf ya teman-teman kampusku kok aku masukin di sini. Oke. Lanjut, itu aja sih tadi suka dukanya dari berkuliah di ilmu gizi. Oke, aku langsung ke slide selanjutnya. Oke, kegiatan yang pernah aku lakukan selama berkuliah di ilmu gizi. Nah, aku masuk dulu ke bagian formal atau ke bagian yang lebih pendidikannya gitu ya. Jadi kan aku sendiri pribadi, aku angkatan 2018, jadi sempat berkuliah offline itu 2 tahun ya sebelum adanya COVID ini gitu. Jadi selama 2 tahun pun aku beberapa kali masih sering untuk ada kegiatan yang di luar gitu. Jadi pertama tuh pengalaman aku adalah angkatanku pernah studi banding ke restoran ataupun ke industri makanan gitu. Yang di kiri bawah nih udah tau lah ya, kelihatan banget nggak sih warnanya merah dan kuning. Ini ada papannya, bapaknya bajunya agak biru-biru gitu, kelihatan kan ya, ini adalah KFC, bukan dong, McD ya, ini di McD, di McDonald. Angkatan aku studi banding nih di McD, seru banget dong, kita dapat makan gratis waktu itu. Jadi kita masuk ke dapurnya, angkatanku waktu itu masuk ke dapurnya, terus kita kayak inspeksi gitu, kayak gimana cara bikin scramble egg yang bener gitu. Nah itu kita lihat tuh di dapurnya McD gitu. Terus juga kita juga bikin es krim cone waktu itu juga. Nah seru banget pokoknya kalau misalnya kuliah di gizi tuh, kayak kita intinya makan gitu. Nah, nggak cuma di restoran, waktu kakak tingkat aku juga pernah di Pocari Sweat, lalu pernah ke Nestle gitu. Cuman waktu angkatan aku kebagiannya dapatnya di McD gitu. Lalu ini udah mulai offline ya, ada kuliah tamu dari Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang, lalu RSUB Kota Malang, lalu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, lalu juga dari UNICEF, dan juga dari BPOM. Nah, yang tengah ini dokumentasi waktu kita mendapatkan perkuliahan dari UNICEF ya. Ini ya karena online, jadi perwakilan UNICEF-nya juga gampang untuk diminta menjadi dosen tamu gitu. Jadi alhamdulillah kedapatan banget angkatanku buat diberikan waktu itu tentang ini sih, makanan di saat bencana alam gitu. Jadi bagaimana sih caranya untuk kita tuh tetap
meningkatkan nutrisi waktu kita mendapatkan bencana alam kayak gitu. Lalu juga ada kuliah pakar dari universitas-universitas yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia ya, kayak di Malaysia dan Australia gitu. Oke, next kita ke sebentar. Waduh, susah nih. Sebentar ya. Nah, oke. Lanjut ke bagian non formal. Kalau non formalnya sendiri yang pernah aku lakukan adalah ini nih. Jadi pernah ikutan senam aerobik ilmu gizi UB. Jadi ada senam gitu setiap 1 bulan sekali atau beberapa minggu sekali ada senam aerobik di depan di FK ya, di FK-nya gitu. Jadi ngundang satu fakultas sih biasanya nih bagian kiri ini waktu senam aerobik. Lalu juga pernah ikut konsultasi gizi. Jadi ilmu gizi UB tuh suka ngadain konsultasi gizi gitu gratis ya. Jadi ada ahli gizinya didatengin. Terus juga ada pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tensi kayak gitu. Lalu yang terakhir juga pernah mengadakan food event. Jadi kayak mengundang orang-orang umum untuk makan gratis sih. Enggak bayar waktu itu. Jadi untuk makan di ilmu gizi UB gitu. Jadi yang kanan ini kayak ya ini sih food event gitulah, kayak jualan makanan gitu. Oke, aku lanjut. Sebentar. Kepencet. Oke. Kegiatan organisasi apa sih yang bisa diikutin kalau misalnya kalian menjadi mahasiswa ilmu gizi? Oke, jadi kalau misalnya di UB sendiri, kita memiliki organisasi mahasiswa gizi kesehatan, atau biasa dipanggil Ormagika. Ini juga di bawah naungan dari Ilmagi, ataupun organisasi, Ikatan Mahasiswa Ilmu Gizi se-Indonesia, gitu. Jadi, Ilmagi Indonesia ini memiliki banyak organisasi di bawahnya, salah satunya adalah Ormagika UB, lalu juga nanti akan ada organisasi gizi kesehatan di berbagai kampus gitu. Jadi tapi naungannya tetap dari Ilmagi ini sendiri. Oke. Lalu itu ya tadi untuk misalnya organisasinya, sebenarnya kita juga bisa ikut sih organisasi di Fakultas Kedokteran itu kita bisa ikut, itu banyak banget sih nanti kalau misalnya di FK sendiri. Tapi untuk ini yang coba aku paparin yang di gizinya aja, itu yaitu organisasi mahasiswa gizi kesehatan atau Ormagika. Oke, lanjut adalah lingkungan belajar di ilmu gizi itu kayak apa sih? Wah, kayak misalnya kalian kepo ya, kira-kira berkuliah di ilmu gizi itu kayak gimana sih vibes-nya ataupun ruangan-ruangannya gitu. Jadi yang pertama nih aku izin lihatin untuk sarana prasarana di UB sendiri ya. Ini ruang kelas ya, seperti biasanya kalau misalnya berkuliah di kampus, kebanyakan ruang kelasnya itu pasti besar ya, karena kebanyakan jumlah mahasiswa itu kan banyak gitu. Jadi kalau di UB sendiri juga adanya ruang-ruang kelas yang besar gitu. Lalu di kanan atas ini ada ruang kelas PBL. Jadi memang memang didesainnya itu hadap-hadapan gitu. PBL ini adalah program based learning. Jadi nantinya setiap insya Allah di semua jurusan kesehatan ya, setahu aku akan ada PBL ataupun jadi nanti tuh kayak dikasih kasus, lalu nanti dari satu kelompok itu berhadap-hadapan ini akan saling ini sih berpendapat terkait dengan kasus itu, kasus klinik gitu. Jadi misal kayak misalnya seseorang lagi sakit, lalu kira-kira dietnya seperti apa, lalu mungkin obat-obatannya seperti apa. Nah itu nanti di program based learning itu kita saling berpendapat gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk lab-nya sendiri ini banyak karena ada banyak lab yang terintegrasi dengan FKUB yang kita juga gunakan. Tapi kalau misalnya yang mandiri di ilmu gizi UB itu hanya ada 2, jadi laboratorium penyelenggaraan makanan atau lab diet. Jadi nanti untuk semua praktikum makanan akan ada di lab itu, dan juga ada laboratorium pengkajian gizi. Dan yang sisanya ini barengan dipakai di fakultas, tapi kita tetap menggunakan sih di lab biokimia itu pernah, farmakologi, lalu anatomi histologi juga pernah, mikrobiologi, dan patologi anatomi itu juga sempat di semester awal-awal kayak gitu. Oke.
Nah, ini nih yang mau aku kasih lihat tadi, foto-foto beneran nih. Jadi kita setiap ada praktikum tuh pasti masak gitu. Dan ini udah kita lakukan selama 4 tahun ya. Jadi banyak banget makanan-makanan yang sudah pernah kita buat. Jadi seringnya adalah kita bikin tuh langsung bener-bener banyak kayak gini, lalu nanti akan dinilai oleh dosen, dan nanti kalau misalnya udah bakalan kita makan gitu. Sebenarnya ada sih video kita lagi rebutan makanan gitu, tapi terlalu anarkis ya videonya kalau ditampilin. Soalnya bener-bener setiap dosennya udah menutup tuh pasti semua mahasiswa gizi tuh langsung ngambil sendok dan langsung ambil makanan itu gitu. Jadi kayak wah, rebutan banget kalau udah tentang makanan gitu. Jadi ini sih untuk lab-labnya. Ini juga lab yang aku maksud tadi ya, lab buat praktikum makanan. Jadi di sini kompornya banyak banget, ada oven, ada pengering gitu. Pokoknya kulkas juga sebenarnya ada sih. Di balik ini ada kulkas sampai 4 kulkas kayak gitu-gitu. Jadi seru banget lah kalau udah masuk lab diet gitu. Surganya makanan banget. Gitu. Terus kalau ini lab-lab yang terintegrasi dengan FKUB tadi, kayak lab biokim, lalu ini juga ada lab anatomi. Jadi untuk semester awal-awal yang aku bilang tadi, kalau misalnya dari ilmu gizi UB sendiri, kita masih ini sih di semester awal tuh kita mempelajari tentang kadaver ataupun tentang mayat gitu. Jadi di anatomi ini kalau misalnya kita masuk isinya tuh udah lab kadaver ataupun lab mayat gitu. Jadi banyak banget apa namanya kadaver di sana. Dan ya ini jadi kita mempelajari juga waktu semester awal-awal ya, tapi kita ngelihat kadavernya dan kita juga menilai kadavernya gitu. Karena kalau semester awal kan masih ini ya masih mata kuliahnya masih yang ini masih yang se-FK gitu, masih yang nggak gizi-gizi banget gitu. Lalu yang atas ini juga lab CBT gitu. Oke, nah kalau misalnya ditanya tentang ambience atau vibes-nya gimana sih kalau berkuliah di ilmu gizi, kalau menurut aku tuh yang pertama tuh adalah comfortable ya, nyaman banget karena ya itu tadi sih, karena suka-suka yang sudah aku sebutkan sebelumnya, jadi membuat aku tuh comfortable gitu ataupun nyaman. Lalu juga full of support karena teman-temannya sih, ya ini juga teman-teman satu angkatan aku yang ini, oh ya ini belum pandemi ya teman-teman, jadi masih belum pada pakai masker. Oke. Lalu juga fun dan challenging gitu. Jadi ini yang bawah kita juga mengukur tinggi badan, lalu juga tinggi lutut kayak gitu biasanya. Lalu ini yang tengah ini sih dokumentasi lagi masak gitu ya. Jadi challengingnya adalah kita harus bisa memulai membiasakan diri untuk masak gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah tips dan trik masuk ilmu gizi. Oke. Sebentar. Oke, nah ini coba aku breakdown ya per tahun ini, insya Allah masih sama ya. Setahu aku adalah cara masuk universitas adalah 3, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri. Dan kalau misalnya ilmu gizi UB, itu kita terbuka nih untuk ketiga jalur ini, jadi bisa SNM, SBM, dan juga Mandiri. Dan ini memang nanti masih dilihat dari setiap universitas ya, mungkin ada kebijakan yang berbeda. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu kira-kira bisa nggak ya mandiri di universitas yang mana, itu nanti mungkin bisa coba dicari atau dikulik lagi gitu. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, tips dan triknya gimana sih? Nah, yang pertama, mungkin teman-teman ada yang sekarang masih kelas 10 ya, ataupun kelas 1 SMA, kalian harus bisa untuk mulai mempersiapkan nilai yang terbaik nih, mulai sekarang. Karena SNMPTN ini, kalau misalnya belum berubah ya, dari tahun aku 4 tahun yang lalu sih, masih dengan rapot ya. Jadi kalau misalnya ada rapot ini memang harus disiapin nih nilai terbaiknya. Jadi biar nanti waktu udah kelas 12, waktu sudah mulai dipilih untuk yang bisa daftar SNMPTN, itu bisa masuk dan bisa lolos di ilmu gizi. Lalu juga yang kedua, mencari tahu kemungkinan peluang masuk. Nah, ini penting sih menurut aku, karena kita mulai bisa tahu tentang peluang ya, peluang kita tuh untuk masuk ke jurusan itu tuh seperti apa. Nah, itu tuh bisa sharing dengan kakak kelas atau mengikuti webinar bedah jurusan dari kampusku kayak gini gitu. Atau ikut konsultasinya kampusku. Itu yang utama sih ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu peluang-peluangnya gimana tuh harus lebih ini sih, teman-teman bisa lebih giat lagi untuk mencari-cari tahu gitu.
Lalu yang ketiga, tryout ya SBMPTN yang udah disebutin sama Kak Rizky tadi juga. Untuk tryout SBMPTN juga dipersilakan untuk mengikuti sesering mungkin untuk berlatih soal-soal. Lalu juga yakin dan percaya diri, itu kunci utamanya juga, yakin dan percaya diri kalau bisa nih masuk, pasti nih bisa nih lolos gitu. Lalu berusaha dengan maksimal dan pantang menyerah, berdoa dan minta restu kedua orang tua. Ini juga yang sangat penting ya, dari teman-teman bisa mulai sekarang. Kalau misalnya udah mulai kelas 12 nih, berarti setelah ini udah mau buka nggak ya? Kalau nggak salah SBMPTN juga. Nah itu udah mulai harus berdoa terus, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dimudahkan, lalu juga minta restu kedua orang tua, kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah tips dan trik manajemen waktu di ilmu gizi sendiri versi aku gitu ya. Nah, kalau misalnya aku sendiri, aku nih sering nih, yang pertama tuh menentukan prioritas. Jadi, mungkin tadi sempat aku singgung ya, kalau misalnya aku juga beberapa kali mengikuti kegiatan di luar akademik gitu. Jadi, aku juga ikut organisasi. Nah, kita tuh harus ini sih, harus penting untuk mengetahui kira-kira yang mana ya prioritasnya yang harus dilakukan. Misalnya ada tugas dan juga ada tugas kepanitiaan. Nah, kita harus lihat dulu nih, wah ini lebih urgent yang mana. Nggak melulu ya, aku nggak ngasih tahu, aku nggak bilang kalau misalnya akademik tuh harus nomor 2-kan atau organisasi harus nomor 2-kan. Tapi lebih ke kita yang memanajemen itu, lebih ke kita yang mentingin mana gitu untuk yang dilakukan duluan gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu ternyata memang yang urgent adalah akademik nih, wah ya udah jorin dulu di akademiknya, kerjain dulu tugasnya, baru kita ke organisasi gitu. Lalu membuat jadwal atau to-do list tiap hari ataupun waktu mau melakukan sesuatu ya, bisa dijadwalin aja ataupun di listin kira-kira butuh jam segini tuh butuh apa, jam segini butuh apa gitu. Lalu tips dan trik bertahan juga di ilmu gizi ya dengan manajemen waktu itu adalah dengan belajar atau diskusi kelompok dan juga sering cari e-book atau jurnal yang berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya untuk berkuliah di ilmu gizi kan ataupun kesehatan juga pasti banyak banget tuh jurnal tentang kesehatan yang berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya bingung itu bisa diskusi dengan teman-teman satu kelompoknya atau mencari e-book dan jurnal gitu. Selain ini ya, selain diskusi dengan dosen ya, tapi kita juga harus bisa mandiri untuk cari-cari sendiri di internet karena udah banyak banget, zaman semakin canggih gitu. Oke, mungkin itu dulu dari aku untuk pemaparan tentang jurusan ilmu gizi. Terima kasih. Aku mungkin kembalikan ke Kak Dion. Baik, terima kasih Kak Ika atas pemaparannya yang sangat baik. Dan jadi kalau boleh tahu Kak, kira-kira kenapa sih teman-teman ini harus memantapkan diri dan kenapa harus memilih jurusan ilmu gizi Kak untuk selanjutnya? Oke. Kalau misalnya kenapa harus memilih ilmu gizi, menurut aku ya karena itu tadi sih, karena ilmu gizi ini seru banget dan menurut aku tuh mencakup semua mata kuliah tentang kesehatan ya. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang farmasi itu bisa dari ilmu gizi juga. Kita walaupun cuma sedikit sih pastinya, mungkin dari Kak Rizky cuma 1 semester, 6 semester di Kak Rizky, di aku cuma kayak dikit gitu, tapi at least tahu gitu. Nah, farmasinya dapat, lalu ilmu keperawatan kayak mengukur menimbang badan itu kan mayoritas kan tugasnya perawat-perawat tuh, itu tuh bisa tahu nih dari ilmu gizi. Lalu juga kayak tadi kayak aku bilang kita meneliti kadaver itu biasanya ranahnya kedokteran ya, tapi kita juga dapat walaupun di semester awal. Jadi intinya itu sih, dan yang paling penting itu tadi Kak Dion bisa makan gratis itu hanya di ilmu gizi gitu. Mungkin itu Kak Dian. Oke, baik. Terima kasih Kak Ica atas jawabannya yang sangat menarik. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi Q&A dan ini akan ditanyakan langsung kepada Kak Ica ataupun Kak Adel. Oke, dari pertanyaan yang di sini sudah banyak sekali Kak. Jadi ada yang masuk di sini. Pertanyaan pertama dari Kak Titik Galin. Kalau semisal masuk ke jurusan ini, kira-kira apakah wajib masuk asrama dan apakah asramanya menggunakan biaya sendiri?
Bisa dijawab dari Kak Adel. Oke, berarti ini langsung dijawab ya, Kak? Iya, langsung saja. Oke, aku jawab ya. Kalau di UGM sendiri itu nggak harus masuk asrama. Jadi asrama ini sifatnya opsional aja. Tapi memang kan ada kelebihan dan juga kekurangan ya kalau misalnya kita asrama. Kelebihannya itu yang pertama jelas dari harganya sendiri pasti lebih murah asrama. Biasanya kos itu kan lebih mahal gitu kan ya. Karena aku juga anak asrama nikah sampai sekarang udah 4 tahun aku di asrama. Salah satu alasannya juga karena emang murah gitu kan, harganya murah, terus kegiatannya juga gratis semuanya. Jadi di asrama tuh Kak ada yang namanya soft skill. Nah, soft skill ini itu kayak acara-acara yang emang khusus diperuntukkan sama anak-anak asrama, untuk anak-anak asrama. Dan itu tuh acaranya banyak banget gitu loh, kayak outbound, terus kita juga dapat makan gratis juga tuh. Nah, kalau kakaknya tadi kan makan gratisnya dari praktikum gitu ya. Nah, kalau kita dari asrama juga bisa, itu dapat makanan gratis. Kegiatannya juga banyak banget, itu gratis semua di asrama. Lebih banyak teman juga di asrama. Karena kalau di asrama itu kan satu kamar itu kayak ada harus ada 2 orang gitu Kak di satu kamar. Jadi lebih banyak teman, terus mungkin kelebihannya juga kekurangannya itu seperti tadi ya, karena satu kamarnya ini 2 orang, jadi mungkin buat teman-teman yang kayak pengennya sendiri, terus lebih privasi gitu kan kalau sendiri. Nah, itu mungkin kekurangan dari asrama. Dan asrama ini seperti yang aku bilang sih Kak, nggak wajib di asrama dan opsional aja, kayak gitu. Baik Kak Adel, terima kasih. Oh, ini ada dari Kak Sari juga tentang asrama. Apakah semua kampus ada asrama atau hanya UGM saja Kak? Boleh dijawab Kak Adel? Kalau misalnya mungkin ada beberapa univ yang nggak ada asramanya ya, tapi aku kurang tahu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Isabella, mungkin kalau misal di UB itu kayak gimana untuk sistem asramanya. Baik Kak Ida, silakan dijawab secara keseluruhan Kak. Oke, kalau misalnya dari UB sendiri untuk asrama sih nggak ada ya kita, tapi ada gria gitu. Jadi seperti apa ya? Seperti bukan rumah sih, kayak apa ya? Kayak gria gitu, kayak isinya tuh kamar-kamar, sebuah gedung yang isinya banyak kamar, ya kayak asrama gitu. Tapi ini sifatnya berbayar gitu. Jadi bukan asrama yang khusus memang untuk anak UB harus di situ gitu, enggak. Jadi kalau misalnya di UB sih nggak ada sih untuk asrama. Tapi iya sih, aku setuju dengan Kak Rizky, kalau misalnya di universitas lain mungkin punya asrama ataupun enggak. Kalau misalnya setahu aku, kalau misalnya di Kota Malang ya, aku coba jelasin di Kota Malang, itu ada Universitas UIN ataupun Universitas Islam Negeri Malang, itu yang memang wajib asrama 1 tahun gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman udah tahu mau ke universitas mana, bisa dicari-cari nih kira-kira apakah ada asrama yang harus diikutin gitu. Mungkin itu Kak Dian. Oke, baik. Terima kasih Kak Ida. Ini ada feedback dari Kak Titik kepada Kak Adel. Kira-kira untuk kegiatan di asrama khususnya di UGM apa aja ya? Kalau boleh tahu. Oke, tadi pertanyaannya terkait kegiatannya ya Kak? Ya, kegiatan yang ada di asrama. Oke, nah kegiatan di asrama aku contohin ya. Jadi kan kita emang wajib ikut kegiatan itu, 1 semester itu minimal 2 kali. Dan di asrama itu kan sebenarnya ada yang namanya nanti beasiswa asrama, Kak. Jadi kita bisa tinggal di asrama itu selama 1 tahun dengan gratis kayak gitu. Tapi memang persyaratannya itu salah satunya dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanain asrama itu sebanyak-banyaknya, kayak gitu kan. Nah, contoh kegiatannya itu yang pertama itu, yang seru banget kemarin itu, ini Kak, kita pergi ke sungai gitu, terus memilih-milih sampah, terus kayak praktek secara langsung cara mendaur ulang sampah di situ. Dan asrama ini kan seperti yang aku bilang tadi ya, kalau misalnya asrama UGM kan banyak tuh. Jadi kan ada 7 asrama. Nah, dari anak-anak 7 asrama itu, kegiatannya ini kayak terbatas gitu Kak, kayak cepet-cepetan gitu buat daftar. Jadi dari 7 asrama itu,
anak-anak yang udah dapat kuota buat ikut kegiatan itu dikumpulin. Jadi ada udah ini cowok juga ada. Nah, di situ dikumpulin, kita daur ulang sampah bareng. Terus yang lain itu kayak kalau misal corona kayak gini tuh ini Kak apa webinar online kayak gitu sih, lebih ke sama aja kayak kuliah tamu kayak gitu, tapi lebih praktek karena kita dapat peraganya itu secara langsung. Kayak misal tadi kan kalau misal offline tuh kan kita kan daur ulang sampahnya kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau webinar yang offline itu kita kayak dikirimin bingkisan gitu, biasanya dari pihak sponsornya, kayak misal dari Paragon. Nah, itu kita dapat notebook apa namanya? Kayak binder gratis, terus dapat ini juga, dapat kayak tumbler gratis kayak gitu-gitu. Kita dapat. Gitu sih Kak kalau dari aku. Baik, terima kasih Kak Adel. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang saya pilih adalah dari Kak Feni Amelia. Ini ditujukan kepada Kak Ida dan Kak Adel. Untuk pertanyaan Kak Adel, Kak, saya ingin bertanya, apa saja yang mendorong Kakak untuk bergabung di Fakultas Farmasi? Dan kemudian untuk Kak Ica, di ilmu gizi, nanti apakah akan tetap berada di dapur rumah sakit hanya untuk memasak? Baik, boleh dijawab dari Kak Ica? Oke, terima kasih Kak Dion. Oke, tadi pertanyaannya apakah nanti di rumah sakit seorang ahli gizi itu berada di dapur untuk memasak ya? Jawabannya adalah bukan, teman-teman. Jadi untuk tugas memasak di rumah sakit itu tetap tugas dari chef ya, ataupun biasanya kalau misalnya aku nggak salah ya, ada biasanya dari jurusan Tata Boga. Teman-teman dari jurusan Tata Boga itu biasanya nanti prospek kerjanya adalah bekerja di rumah sakit untuk bagian produksi ataupun bagian pemasakan gitu. Jadi kalau misalnya untuk ahli gizi, untuk jurusan ilmu gizi itu kita di dapur itu hanya untuk quality control atau untuk mengecek kira-kira apakah benar makanan ini, semisal kita sudah mengetahui pasien ini dietnya rendah garam, jadi kita nggak boleh nih kasih pasien ini garam, lalu nanti akan kita quality control di dapur, apakah benar masakan yang telah dimasak oleh bagian produksi itu garamnya rendah, ataupun apakah benar cara penyajiannya itu dengan cara dikukus ataupun direbus, bukan digoreng gitu. Jadi kalau misalnya ahli gizi di rumah sakit, selain quality control tadi juga bisa menjadi ahli gizi gitu. Jadi kalau misalnya di dapur cuman quality control aja gitu. Baik, terima kasih Kak Ida. Kemudian untuk pertanyaan kepada Kak Adel, bisa dijawab Kak? Oke, kenapa apa yang bikin aku tertarik untuk masuk jurusan farmasi kayak gitu ya? Pasti kalau misal ditanya begini nih, anak farmasi biasanya tuh 80% jawab karena nggak keterima di kedokteran kayak gitu ya, Kak. Tapi itu enggak, sebenarnya karena alasannya karena aku emang tertarik sih, bukan bisa ya, tapi bukan ahli juga, tapi lebih tertarik dan pengen tahu lebih dalam aja. Dulu tuh suka banget sama pelajaran kimia dan menghindari fisika kayak gitu kan. Jadi apa nih ya jurusan yang kira-kira kimianya banyak tapi biologinya dikit kayak gitu kan Kak. Karena sebenarnya kan ternyata di farmasi ini itu kimianya itu lumayan mendominasi gitu daripada biologinya itu. Jadi mungkin saran aku buat teman-teman yang suka nih sama pelajaran kimia dan lebih apa ya, kalau biologi itu kan lebih butuh menghafal dan lain-lain kayak gitu kan Kak. Karena kan pelajarannya tuh lebih ke hafalan kayak gitu. Nah mungkin ini juga sih yang jadi alasan aku kenapa dulu nggak kurang tertarik gitu sama pelajaran biologi dan lebih tertarik ke kimia. Jadi aku memutuskan untuk masuklah ya ke Fakultas Farmasi ini. Tapi ternyata di farmasi juga ada biologinya, teman-teman. Kayak gitu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Adel untuk jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Ari RJ. Saya rasa ini ditujukan ke Kak Adel ya.
Jadi di sini Kak Sari tanya, untuk kuliah farmasi apa memang sesusah itu Kak? Dan bagaimana cara Kakak mengatasi kejenuhan saat kuliah? Dan untuk nanti sesudah kuliah kan ada profesi apoteker selama setahun. Nah, itu belajarnya dengan atau prakteknya di kampus atau bagaimana Kak? Dan Kak, bagaimana? Oke, ini Kak, sebelum aku jawab tadi mungkin agak sedikit putus-putus di aku yang bagian sebelum profesi itu sih Kak. Pertanyaannya apa ya? Maaf ya Kak. Oke, baik. Saya ulang. Untuk kuliah di farmasi, apakah memang sesusah itu Kak? Dan bagaimana cara Kakak mengatasi kejenuhan saat kuliah? Kemudian, untuk sesudah kuliah, kan ada profesi apoteker selama setahun. Nah, Kakak dulu nanti belajarnya atau prakteknya di kampus atau bagaimana? Oke, aku jawab yang profesi dulu ya Kak. Nah, karena yang habis dapat SPAM ini kan harus lanjut profesi. Nah, di sana kan profesinya tuh selama 1 tahun. Nah, selama yang aku jalanin sekarang ini sesuai dengan kurikulumnya juga di Fakultas Farmasi UGM ini, selama 1 bulan itu kita ada kelas gitu biasa, kelas kayak biasa, dan ada praktikum juga di 1 bulan awal. Tapi setelah 1 bulan itu kita ngapain? Nah, setelah 1 bulan kita dipencet Kak, ke apotek, kemudian ke PBF. PBF itu perusahaan besar farmasi, kemudian ke rumah sakit. Nah, kan 1 tahun itu kan ada 2 semester, semester pertama sama semester kedua. Semester pertama kita prakteknya di rumah sakit, di apotek, sama di puskesmas, dan juga PBF di manajemen. Tapi untuk yang semester kedua, kita prakteknya ke industri, kayak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan obat, terus perusahaan-perusahaan manajemen farmasi, dan dan nggak ada praktikum, tapi cuma praktek di rumah sakit atau di industri itu untuk semester kedua. Terus tadi pertanyaan yang pertama, gimana cara Kak Adel untuk manajemen waktu di Fakultas Farmasi gitu ya Kak? Kurang lebih seperti itu Kak. Dan apakah farmasi sesusah itu Pak? Kak? Sesusah? Iya, sesusah itu. Oh, oke. Kalau misal dibilang sesusah itu, sebenarnya aku rasa sih semua jurusan susah ya menurutku. Dan aku yakin banget nih kakak-kakaknya udah pada ngangguk-ngangguk. Di dalam hatinya udah kayak, nggak cuma farmasi doang kok, aku juga susah kok, gitu. Jadi aku yakin banget lah sebenarnya semua jurusan tuh susah menurutku. Tapi kalau misal dibilang farmasi sesusah itu, sebenarnya kalau dijalanin juga bisa dilewati ya, insya Allah, atas restu orang tua dan juga restu Allah gitu. Asal teman-teman suka aja, poin yang pertama tuh. Jadi kalau misal teman-teman suka, teman-teman punya ketertarikan, jadi teman-teman kan jadi lebih enjoy gitu kan buat ngejalanin perkuliahannya. Nanti aku yakin juga ketika teman-teman ketemu sama teman-teman lain seperjuangan nih, kayak yang udah dibilang Kak Isabella tadi, lingkungannya mendukung, teman-temannya juga mendukung, lebih banyak belajar secara diskusi gitu, pasti nggak susah, tapi susah banget, enggak lah. Enggak susah, tapi akan susah kalau misal teman-teman nggak suka, kayak gitu lah pokoknya. Dan gimana cara aku manajemen waktunya, kurang lebih sama ya, sama kayak Kak Isabella tadi, nentuin prioritas, nentuin tujuan, yang kamu prioritasin itu apa di Fakultas Farmasi ini, target-target awal mau ngapain aja, apa yang harus digapai, apa yang pengen dilakuin. Nah, itu disusun dan juga ditulis. Kalau aku sih prefer ditulis ya. Nah, ditulis, nanti kalau misalnya udah tercapai itu dicoret. Kan ada kelegaan sendiri kan ketika kamu menargetkan sesuatu, terus kamu mencapainya, kemudian kamu mencoret itu, tujuannya itu kan kayak ada rasa puas gitu tersendiri, kayak gitu sih. Untuk manajemen waktunya karena memang praktikumnya kan lumayan padat gitu kan. Nah, itu lebih ke gimana cara kita nyusun jadwal perharian, kayak gitu. Misal hari ini kita ngapain aja, nah itu disusun dari bangun pagi sampai tidur, kita ngapain aja, praktikumnya apa aja, terus pelajarannya apa aja, nanti belajar kan juga nggak bisa
nggak bisa tergantung sama teman gitu kan, meskipun ada belajar berdiskusi, tapi kan kita juga harus belajar sendiri, belajar secara mandiri. Nah itu juga disusun apa aja yang harus dipelajari dan lain-lain, kayak gitu sih Kak kalau dari aku. Oke, baik. Terima kasih Kak Adel. Kemudian ini ada pertanyaan dari dua penanya yang menurut saya relate. Jadi yang pertama dari Kak Nurohi kepada Kak Ica. Untuk jurusan di gizi itu, apakah ada hitung-hitungannya Kak? Dan juga dari Kak Sari kepada Kak Adel, di farmasi berarti jarang ada hafalan ya Kak? Bisa dijawab dari Kak Ica? Oke, terima kasih ke Nur Rohmi ya tadi ya yang bertanya, apakah di jurusan gizi nggak ada hitung-hitungan? Sebenarnya ada teman-teman untuk di jurusan gizi, karena kan kita kan tugas utama kalau misalnya di klinik gitu ya, kalau misalnya di rumah sakit adalah kita kan membuat menu. Yang mana kalau misalnya membuat menu itu juga harus tahu nih kebutuhan dari seseorang itu, kebutuhan dari pasien itu tuh seberapa gitu. Dan untuk mengetahui kebutuhan itu pasti dengan menghitung gitu. Jadi kalau misalnya hitung-hitungan itu ada, tapi memang tidak banyak gitu. Jadi tidak di setiap mata kuliah itu ada hitung-hitungan gitu. Malah kalau misalnya aku bilang hanya ada dalam 4 tahun aku berkuliah ini ya, hampir 4 tahun aku kuliah, ada perhitungan itu hanya di 3 atau 4 mata kuliah aja. Sisanya itu full ini sih apa teori aja gitu. Jadi kalau misalnya masuk gizi karena untuk menghindari hitung-hitungan salah sih, karena kita juga tetap ngitung walaupun lebih sedikit aja sih yang dihitung-hitung gitu. Mungkin itu Kak Dion. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Ica. Kemudian untuk pertanyaan dari Kak Adel, dapat dijawab Kak? Oke, tadi pertanyaannya, apakah farmasi itu ternyata nggak ngafalin ya Kak, kayak gitu kan? Nah itu ternyata salah besar teman-teman, karena di farmasi kan juga mempelajari tentang obat-obatan. Nah, ketika kita mempelajari obat-obatan, maka secara otomatis kan kita harus tahu kan itu penyakitnya apa, terus keadaan pasiennya kayak gimana, terus juga kondisinya, terus keluhannya apa aja. Nah kayak gitu-gitu kan pasti juga membutuhkan pelajaran-pelajaran biologi juga. Nah, ternyata tadi kan alasanku tuh buat biar nggak ketemu biologi, jadi kimia aja kayak gitu. Karena ternyata selama aku kuliah juga di farmasi ini, selama 4 tahun juga sama, nah itu ternyata saling berhubungan antara kimia sama biologi, antara kimia sama ilmu kesehatan di farmasi itu saling berhubungan, dan itu juga memerlukan hafalan juga. Kayak gitu. Ya, terima kasih Kak Adel. Kemudian untuk sesi Q&A selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin open mic. Kira-kira dari teman-teman, apa ada yang berminat untuk open mic? Dapat iPhone. Oke, untuk Kak Rizky, bisa dipersilakan untuk open mic dan bertanya. Iya, sore Kak. Suara saya bisa terdengar? Ya, bisa. Silakan Kak. Saya mau tanya ini, kelebihan jurusan gizi dari jurusan-jurusan lainnya apa ya? Terus bagaimana prospeknya untuk dunia kerja nanti? Ya, serta apakah harus masuk jurusan gizi ini harus jurusan IPA gitu loh Kak. Anak sosial nggak bisa. Itu aja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rizky. Kepada Kak Ika, apa bisa dijawab Kak? Oke, bisa. Oke, terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya. Kalau misalnya ini ya, tadi pertanyaannya kelebihan dari jurusan gizi. Kalau menurut aku pribadi dan yang sudah aku rasakan selama 4 tahun berkuliah ini adalah kelebihannya tuh seperti yang sudah aku sampaikan tadi sih. Jadi kalau misalnya di gizi itu nggak tentang nutrisi aja yang kita pelajari. Jadi kita juga harus tahu tentang bagaimana anatomi tubuh, bagaimana penyakit itu bisa muncul di seseorang, ataupun juga bisa tahu tentang obat-obatan apa sih yang harus dikonsumsi. Karena semua itu nanti akan menujunya tuh pasti ke nutrisi. Jadi semisal kalau ingin dikaitkan dengan farmasi, obat-obatan yang ada dari jurusan farmasi, nanti kan juga pasti akan berhubungan nih dengan nutrisi apa yang harusnya
konsumsi. Jadi misal sudah minum obat ini, tapi ternyata dia makan sesuatu yang mana nanti obatnya jadi tidak bereaksi ataupun yang lainnya. Jadi kalau misalnya kelebihannya sih menurut aku itu. Jadi kalau misalnya kuliah di gizi, kita jadi bisa paham juga jurusan yang lain walaupun tidak se-expert jurusan-jurusan yang memang mempelajari tentang hal tersebut gitu. Dan kelebihannya juga ini sih yang tadi sudah aku sampaikan juga nih Kak Rizky, kalau misalnya di ilmu gizi itu ilmu tentang makanan tuh pasti banyak gitu ya, dan pasti kita tuh praktikumnya tuh makan dan masak dan makanan gitu. Jadi itu suatu kelebihan juga karena jadi bisa tahu banyak makanan, jadi bisa mencoba banyak makanan dan mencoba memasak banyak makanan. Kayak itu sih yang highlightnya selama aku berkuliah 4 tahun ini. Lalu prospek kerja ya. Kalau misalnya prospek kerja sebenarnya dibagi menjadi 3 nih. Jadi ada klinikal, lalu ada food industry ataupun industri makanan, dan juga yang ketiga ada community gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama tentang klinikal ini nanti bisa menjadi seorang ahli gizi ataupun seorang dietitian ataupun bekerja di rumah sakit lah ya, intinya untuk seorang yang fokusnya di klinikal. Lalu misalnya untuk food industry ini bisa di industri makanan, jadi bisa bekerja di Nestle, di Pocari Sweat, di Unilever gitu. Di banyak banget ya kalau misalnya untuk makanan-makanan tuh. Lalu juga kalau misalnya yang ketiga tadi kan community ya ataupun komunitas, itu bisa menjadi ini sih, kalau misalnya yang aku tahu ya, kalau misalnya komunitas itu kakak-kakak alumni ilmu gizi biasanya mereka ini kerjanya di puskesmas gitu, jadi lebih ke kenalan dengan masyarakat, lebih ke komunitas, jadi lebih memberikan ilmunya tuh ke masyarakat gitu. Lalu yang terakhir, apakah dari jurusan IPA saja untuk mengambil jurusan ilmu gizi? Nah, kalau misalnya SNMPTN yang nilai raport itu iya memang harus dari IPA. Tapi kalau misalnya dari Kak Rizky ini misalnya jurusan selain IPA ya dan pengen masuknya ilmu gizi, mungkin bisa dicoba dari SBMPTN ya, karena kalau setahu aku itu kalau SBMPTN itu kan nggak dari jurusan SMA, tapi harus saintek gitu. Jadi mungkin Kak Rizky kalau misalnya mau masuk ilmu gizi tapi bukan dari jurusan IPA, bisa mulai belajar di SBMPTN-nya nih untuk mengambil saintek gitu. Atau mandiri ya, mandiri itu setahu aku juga bisa kan ya, dari jurusan saintek. Mungkin itu sih, mungkin aku kembalikan lagi ke Kak Dion. Baik, terima kasih Kak Ida. Kira-kira dari teman-teman, apa ada yang mau tanya lagi secara online? Jika ada, bisa raise. Tapi jika tidak ada, saya rasa dapat ditutupan untuk sesi ini. Bagaimana? Oke, saya rasa tidak ada lagi yang ingin bertanya, dan untuk di kolom chat tadi juga sudah cukup banyak yang bertanya, tapi kami juga mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena keterbatasan waktu. Oke, untuk selanjutnya, dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih ke Kak Ica dan Kak Adel yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan tentang program Sandesu dari Kak Antoni. Apakah ada? Oke, udah kedengeran ya? Ya, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Antoni dari kampusku. Terima kasih sebelumnya buat Kak Ica dan Kak Adel udah mau jadi pemateri untuk hari ini. Oke, langsung aja ya. Aku mau kenalin nih kampusku itu seperti yang udah dikenalin sama Kak Dion tadi di awal. Kita punya beberapa program kan. Nah, untuk program kami ini dia untuk bulan Februari ada perbedaan sebenarnya antara webinar dengan kalau kalian konsultasi sendiri. Nah, jadi kalau webinar itu mungkin kalian cuma sampai dapat tentang informasi keorganisasian aja gitu. Tapi kalau untuk konsultasi kalian bisa dapat sampai ke informasi silabusnya, kalian bisa dapat tentang mata kuliahnya, kemudian mungkin
kekurangannya ya atau keburukannya itu apa sih, bukan bukan menjelekkan ya, tapi maksudnya kayak oh kak aku nggak cocok di sini kenapa, nah itu seperti itu bisa kalian dapetin kalau kalian ikut konsultasinya langsung gitu loh. Terus kalian bebas bertanya tentang apapun dan pematerinya juga dari anak mahasiswanya langsung kok, jadi bukan dari dosennya, bukan dari pihak kampus, jadi benar-benar dari mahasiswa yang baru ngalamin atau mungkin mahasiswa yang mungkin lagi ngalamin ya proses skripsi mereka lagi ada di tahap akhir. Kalian bisa tanya juga tentang skripsi, tentang magang, dan itu sebenarnya cuma ada di sesi konsultasi. Jadi untuk di webinar kali ini atau di webinar yang akan datang juga terbatas sampai di informasi keorganisasian aja. Dan kebetulan untuk sampai bulan Februari ini kita kasih diskon untuk kalian cuma 35.000 aja. Kalian sudah dapat sebanyak ini, kalian juga bisa dapat materinya, dapat handout untuk silabusnya. Jadi kalian mau silabus kampus manapun itu bisa kita kasih. Itu benefitnya bisa kita kasihkan ke kalian untuk selama bulan Februari ini. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Kak Dion. Oke, baik. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan untuk jurusannya bisa dijelaskan kan? Oke. Untuk konsultasi bersama kampusku sendiri terdiri dari beberapa jurusan. Misalnya, oke, ini adalah beberapa list jurusan yang kami punya. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik untuk konsultasi jurusan ini, bisa langsung menghubungi kampusku atau langsung mendaftarkan diri ke link yang ada di bio Instagram kampusku. Kami ada 20-an jurusan, kurang lebih sekitar 20-an jurusan dengan. Baik. Untuk selanjutnya adalah sesi feedback. Oke, saya jelaskan juga untuk teman-teman yang mendapatkan sertifikat adalah teman-teman yang mengisi feedback dan juga mengikuti seluruh rangkaian webinar ini dari awal hingga akhir. Dan untuk link dari feedback sudah ada di chat link kami, bisa diminta tolong untuk teman-teman untuk mengisi feedbacknya. Kami akan berikan waktu selama 5 menit, kemudian nanti kami akan memberitahu teman-teman yang menjadi penanya terkait dan mendapatkan sesi konsultasi secara gratis bersama kampus. Baik, untuk waktu kami teman-teman.
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. Baik, saya rasa sudah 5 menit ya Kak. Jadi kemudian adalah pengumuman terkait teman-teman siapa yang akan dapat konsultasi kreatif bersama kampusku. Jadi kami sudah berkoordinasi juga dengan Kak Adel dan juga dengan Kak Ica dan panitia yang lainnya yang mendapatkan sesi konsultasi secara gratis bersama Kak kampusku adalah Kak Sari RJ. Oke, jadi untuk Kak Sari nanti tolong untuk konfirmasi ke WA atau CP-nya kampusku ya Kak. Jadi nanti Kakak bisa pilih salah satu jurusan, tidak harus jurusan yang ada di sini. Bisa jurusan apa saja yang Kakak ingin konsultasikan. Baik, dari seluruh rangkaian webinar ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Kak Ica dan juga Kak Adel yang sudah mengisi materi pada hari ini secara dengan semangat dan juga penyampaian yang sangat-sangat menarik. Dan dari kampusku, karena kami mengawali dengan doa, kami akhiri dengan doa. Berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Dan jangan lupa untuk Kak Sari, sama-sama Kak. Jangan lupa untuk mengkonfirmasi ke kampusku ya Kak nanti. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua atas antusiasnya mengikuti webinar pada hari ini. Dan sampai jumpa untuk kegiatan webinar selanjutnya bersama kampusku dengan jurusan-jurusan yang menarik lainnya. Terima kasih, untuk webinar dapat diakhiri. Salam kampusku.